Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran udara, kelas 7 semester 2. Buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Yuk simak materinya, mari kita belajar. C. Pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas. 1. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara dibagi menjadi dua macam, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. A. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemaran. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. B. Pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. 2. Faktor penyebab pencemaran udara. A. Aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Contohnya, kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara sekitar dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. B. Aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran udara diantaranya yaitu: yang pertama, senyawa kimia buangan seperti CFC. Yang kedua, pembakaran sampah. Yang ketiga, asap-asap industri. Yang keempat, asap kendaraan. Yang kelima, asap rokok, dan lain-lain. Tiga. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. A. Kesehatan. Pada saat kualitas udara menurun akibat pencemaran, akan menimbulkan berbagai penyakit, contohnya ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Selain itu, menyebabkan sesak napas, pusing, bahkan dapat menyebabkan kematian karena kesulitan menyalurkan oksigen ke dalam tubuh. B. Bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya Gunung Merapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. C. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi.
Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam, seperti pada rumah kaca. D. Rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Contoh produk-produk pendingin seperti freezer dan AC. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. 4. Cara penanggulangan pencemaran udara, diantaranya yaitu: yang pertama yaitu mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pemasangan bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Yang ketiga, tidak membakar sampah. Yang keempat, berhenti merokok atau berhenti membakar rokok. Yang kelima, menurunkan suhu gas buang sebelum dibuang ke udara bebas. Yang keenam, membangun cerobong asap yang tinggi sampai gas yang dibuang dapat menembus lapisan inversi termal. Yang ketujuh, mengendalikan sistem transportasi dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Yang kedelapan, mengadakan pendidikan cinta alam dan lingkungan. Yang kesembilan, memperkuat hukum dan aturan yang berlaku untuk menjaga lingkungan. Yang ke-10, pengawasan terhadap industri. Dan yang terakhir, yang ke-11, penghijauan. Jangan lupa support channel Andi Fatimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi playlist Andi Fatimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist. Jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.